Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Gita Rusianuso di pembahasan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang mau disclaimer dulu untuk pembuatan materi ini saya buat dalam rangka untuk belajar materi saya. Semoga bermanfaat bagi rekan semua yang menempuh mata kuliah yang sama. Kita sudah sampai di pembahasan terakhir dari modul ketiga, paradigma interaksi. Nah, maaf, kita masuk ke kegiatan belajar 2, mengatasi kompleksitas. Yang pertama adalah model mental. Model mental adalah penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Model mental sangat penting untuk perencanaan interaksi karena komputer mempunyai cara kerja yang kompleks dan tidak kasat mata. Fungsi internalnya tersembunyi, khususnya jika pengguna menggunakan antarmuka grafis. 3 bagian penting model mental. Yang pertama adalah model konseptual, gambaran sistem, dan model mental pengguna. Secara ideal, model mental pengguna harus sama dengan model konseptual yang diciptakan perancang. Tentunya dari pengguna mengolah menggunakan gambaran sistem dengan membayangkan model mentalnya sebuah kucing. Maka sebagai perancang harus dapat menerjemahkan dalam sistem tersebut sesuai model konseptualnya dengan model mental dari pengguna. 2. Pemetaan. Konsep pemetaan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan satu benda dengan benda lain. 3. Jarak semantik dan artikulatori. Jarak semantik menunjukkan hubungan antara fungsionalitas yang tersedia dengan fungsionalitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Avoidance. Avoidance dapat diartikan sebagai salah satu aspek perancangan suatu objek yang menunjukkan suatu cara suatu objek digunakan. Berikut rangkuman dari kegiatan belajar 2. Model mental adalah penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu pekerjaan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Model mental menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika model mental pengguna cukup dekat dengan cara bekerjanya, maka pengguna dapat menggunakan sistem tersebut tanpa kesulitan yang berarti. Dengan demikian, model mental memiliki karakteristik tersendiri, yaitu tidak ilmiah, tidak lengkap, tidak stabil, tidak konsisten, dan personal. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 bagian penting model mental, yaitu model konseptual, gambaran model, dan model mental. Pemahaman model mental lebih jauh yaitu mengenai pemetaan bagaimana pengguna menghubungkan satu benda dengan benda lain pada sistem, jarak semantik, dan artikulatori, serta avoidance. Sekian rangkuman kegiatan belajar 2. Kita akan mengerjakan tes formatif 2 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.